Ini karya ilmiah terakhir. Ada namanya karya ilmiah pengganti skripsi. Bapak, Ibu, dan dosen semuanya, sesuatu yang menarik dan baru saya kira di Stay Active. Ini berdasarkan peraturan Mendikbud nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, bahwasanya mahasiswa S1 itu tidak lagi diwajibkan menyusun skripsi sebagaimana biasanya untuk salah satu syarat kelulusan, namun bisa diganti dengan membuat karya ilmiah, gitu ya. Apa itu karya ilmiah yang dimaksud? Adalah membuat artikel dan artikel itu dipublis pada jurnal. Syaratnya ini, eh, artikelnya itu publis minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 2. Minimalnya itu. Atau jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus atau WOS. Itu juga bisa. Nah, terkait dengan proses pengajuan proposalnya, bimbingannya, itu sama dengan menyusun skripsi. Tapi ya, keuntungannya mungkin saudara tidak tidak akan menyusun setebalnya skripsi, ya. Karena ya artikel itu kan cuma 10 sampai 15 halaman, ya. Terus eh, bedanya itu ya dari jumlah yang tidak terlalu banyak, eh, dan bimbingannya mungkin tidak terlalu sulit karena lebih banyak saudara itu akan bimbingan dengan hasil peer review dari editor di jurnal yang dituju dari pengelola jurnal. Terus, apakah ini ada munakasahnya? Ada. Munakasah ada. Saudara bisa munakasah setelah mendapatkan letter of accept atau LOA dari pengelola jurnal itu. Ya, nah, ini syaratnya ini, ya. Oh, yang jelas sudah lulus mata kuliah metode penelitian, ya. Minimal Sinta 2. Pembimbingnya juga 2, ya. Sama dengan proposal skripsi, ya. Saudara bisa nanti seminar kalau sudah saudara sudah bisa munakasah kalau sudah mendapatkan LOE dari pengelola jurnal. Saya kira ini lebih simpel, ya. Tapi di samping itu, kalau saudara memilih ini juga harus siap-siap dengan dana yang banyak. Karena untuk publis di Sinta 2 itu juga tidak sedikit uangnya. Begitu ya. Simpel kerjanya tetapi lebih banyak uangnya. Biaya yang dikeluarkan. Lanjut. Terakhir ini, kuliah yang baik itu adalah kuliah yang wisuda. Gitu ya. Jadi, eh, Bapak, Ibu, dan mahasiswa semuanya, eh, saya kira apa yang sudah disampaikan ini itu tujuannya adalah bagaimana kita di kampus ini meningkatkan kualitas terutama di penulisan karya tulis ilmiah. Jadi memang untuk tamat di Stayaktif itu sudah ada aturan prosedur yang harus dilalui oleh mahasiswa yang diikuti oleh dosen. Jadi tidak ada anggapan oh, kuliah di stay aktif itu adalah kuliah yang tidak berkualitas. Kita ingin menghilangkan wacana-wacana seperti itu, karena bagaimanapun stay aktif itu jelas adalah kampus yang mengutamakan kualitas. Nah, gitu. Jadi mahasiswa semuanya yang masih semester 6 gitu ya, itu sudah mulai eh, dimulai-mulai untuk menyusun proposal skripsi. Kemarin sudah ada beberapa orang mahasiswa yang minta tanda tangan ke nggak ada di apa nggak ada di minta tantangan untuk penyesuaian judul gitu ya, pengusulan judul. Jadi saudara semuanya kalau sesuaikan peraturan yang baru ini, saudara mengurus judul proposal skripsi itu tidak mesti dengan
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat lagi dengan format yang baru itu. Sudah cukup ke dosen pembimbing akademik dan ketua program studi. Gitu ya. Di mana nanti kliknya dengan P3M itu atau UPPM itu adalah mendapatkan kelulusan cek similarity dari proposal saudara itu. Nah, di situ cukup di situ saja. Nah, jadi ya prosesnya lebih banyak ke dosen pembimbing akademik dan program studi. Nah, terakhir, nanti mungkin ada juga nanti yang bertanya, ini apakah sudah berlaku atau gimana, Pak? Nah, ini jelas kan kita yang dihadapi itu adalah bagaimana dengan mahasiswa yang sudah yang sudah yang sedang menyusun gitu kan, yang skripsinya baru 4 halaman gitu ya, bukan 4 halaman, 4 bab gitu ya. Nah, kalau terkait itu, saya kira kalau sebaiknya mahasiswa yang sedang menyusun itu menyesuaikan dengan buku pedoman ini. Saudara harus membuat skripsi itu menjadi 5 bab gitu ya. Terus bagaimana eh, yang mau seminar di dekat-dekat ini ya, atau yang sudah pengajuan gitu kan, sudah ada daftarnya juga gitu. Sekira itu mungkin sudah berlaku, masih berlaku di peraturan yang lama. Nah, yang mulai dari awal itu ya, sekira mungkin di semester 6 sekarang gitu ya, atau yang eh, seminar di tahun 2026 nanti gitu kan. Tapi yang jelas saudara semuanya, Bapak Ibu Kaprodi, ini buku pedoman ini untuk operasionalnya jelas akan ada edaran lagi dari pimpinan kepada seluruh program studi ataupun mahasiswa terkait pelaksanaan atau penerapan buku pedoman ini. Yang jelas ini sudah disosialisasikan ke dosen dan mahasiswa sebanyak 135 orang. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan. Saya kira begitu dari saya selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Eh, ini sosialisasi ini dari awal memang tidak ada pembawa acaranya, langsung dihandle oleh Kepala P3M. Sepertinya kalau mau ada yang bertanya, tidak tidak apa-apa, silahkan bisa melalui kolom chat atau apa? Melalui suara. Bisa raise hand juga bisa. Silakan. Ya, ini sudah ada di kolom chat presensi untuk dosen. Untuk mahasiswa belum ya? Is, Ya Bu Yen, ini untuk mahasiswa ya. saya mau bertanya Pak Is, Ya Bu Yen. Em, pertama, sepertinya perlu kejelasan dan kepastian buku pedoman ini diberlakukan ke siapa gitu kan. Yes. eh ke ke angkatan 2022 kah? Karena yang belum sama sekali memulai itu kan pengajuan judul gitu kan di angkatan 2022 atau semester 6 Mhm. kan. eh yang BP 2021 itu kan kalau kalau saya lihat di MPI itu 85% sudah seminar gitu loh. Ya, Artinya pengajuan judul dan proses seminar itu sudah mereka selesaikan gitu kan, tinggal ya, bimbingan aja lagi. Nah, cuman ada 15% lagi lebih kurang ya baru memulai pendaftaran seminar. Ada juga yang mulai pengusulan judul gitu. Nah, biar nggak bingung nanti kan gimana mengarahkan mahasiswa. Hari ini kan sudah tersosialisasikan buku pedoman baru gitu kan. ah, Nah, berlakunya itu maunya ya pasti gitu loh Pak. Ke siapa gitu. Ke BP 2022 atau ke mahasiswa, setiap mahasiswa yang setelah ini baru memulai pengajuan judul.
gitu kan. Nah, itu Pak. Oke, Bu Yan. Eh, karena kerjanya nanti kan di prodi gitu kan Pak. Iya, iya, lebih banyak di prodi, Bu. Iya, nampaknya gitu kan. Jadi biar kita pun jelas nanti melayani mahasiswa gitu. Terus yang kedua, ini mungkin ini agak ringan juga, agak ringan apanya. Kalau yang sudah-sudah kan yang kita lihat ada setiap selesai munakasah itu kan mahasiswa pakai selempang gitu kan. Ya Ya. mungkin untuk apa memperlihatkan rasa senangnya gitu kan. Tapi kalau di buku pedoman kan bukan di hari selesai munakasahnya gitu kan, nggak ada pakai pengumuman nilai dan kelulusan gitu kan di hari Hmm. munakasah. Cuman ada momennya di yudisium itu kan ada waktu yudisium. Eh mungkin apakah di sana juga nanti masih diizinkan momen seperti itu gitu kan untuk seremoninya nanti mahasiswa biasanya kan mengungkapkan rasa senang mereka itu kan mereka siapkan salempang atau spanduk gitu kan atau ada kado-kadoan ucapan selamat dari teman-temannya gitu kan. Hmm. Nah, itu apakah itu bisa nanti di momen pas hari yudisium? Karena menurut saya untuk membranding prodi atau kampus bagus juga hal-hal seperti itu gitu Betul, kan. Bu. Ya, Hmm. terus sertifikat TOEFL dan TOEFL gitu kan. Tadi saya lihat ada sertifikat TOEFL dan TOEFL syarat untuk munakasah kalau nggak salah. Iya. Em, Tentu itu berlakunya juga Pak untuk ke siapa gitu kan. Nah, Hmm. untuk BP 2021 yang sedang on proses gitu kan atau ke BP 2022 yang belum mulai sama sekali, yang akan mulai gitu. Jadi biar biar kita juga jelas ngasih penekanannya kepada mahasiswa. Oke, Bu. Mungkin itu saja Pak. Oke, Terima kasih. ada tiga pertanyaan dari Bu Yan. Makasih, Bu Yan. Oh, Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada yang lain, sekalian ditanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andes ya. Andes jawab salam dari Bu Yen, Pak. Oh, silakan Andes. Oh, udah sama dengan Bu Yan. Iya, Pak. Oke, ngikut Ibu Kaprodinya ya. Bukan, dia jawab salam assalamualaikum dari saya itu Oh gitu. maksudnya Pak. Oh, aduh, mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang menjawab salam. Oke, gini ya, Bu Yan, mungkin sambil nanti kalau ada yang lain yang ingin bertanya juga nggak apa-apa. Kita udah azan asar ya. eh ini buku pedoman ini pemberlakuannya kapan gitu ya? Ini juga terkait juga dengan TOEFL dan TOEFL ini ya. Ini Bu Yan, ini kan buku ini adalah seperangkat peraturan terkait dengan karya tulis ilmiah gitu ya. Nah, untuk operasionalnya buku pedoman ini butuh edaran lagi dari STAI kepada seluruh mahasiswa. Ini pemberlakuannya gimana caranya? Apakah untuk di semester ini? Apakah untuk maksudnya untuk yang BP berapa sekarang 2021 yang sedang nyusun atau BP berapa? Ya, Ini surat apa buku pedoman ini butuh surat edaran lagi terkait penerapan buku pedoman ini. Jadi nanti ngurut itu sesuai dengan apa? Ada nanti sertifikat TOEFL dan TOEFL dari UPB, sidang yudisium dan segala macamnya itu. Nah, jadi asumsi saya kalau selama surat edaran dari STAI belum keluar untuk penerapan buku pedoman ini, eh, berarti masih mengikut yang lama, Bu Yan, mengikut oke. cara yang lama gitu ya. Kalau sekarang kan buku pedoman ini kan hanya seperangkat aturan ini, seperangkat aturan, seperangkat pedoman
dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, bagaimana penerapannya? Itu ya eh, sesuai dengan edaran dari kampus gitu. Begitu Bu Yan. Oke Pak, baik. Berarti kita nunggu ada edaran berarti ya untuk Ya, bisa kita memastikan ke mahasiswa pakai ini mulai sekarang gitu kan. ya, Ada ada edaran edarannya nanti dulu. dari kampus. Sama juga ini pertanyaan dari Pak Lasman terkait dengan teknis dan prosedur similarity. Eh, Pengujian similarity itu di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pak Lasman menggunakan aplikasi Turnitin. Nanti kalau sudah di bawah 35% proposal dan skripsi mahasiswa itu diberikan surat lulus uji similarity ya. Begitu prosedurnya begitu. Nah, terkait dengan pelaksanaan juga ngikut dengan pertanyaan Bu Ian tadi eh, sesuai dengan edaran yang nantinya diedarkan oleh kampus. Begitu dari pertanyaan Pak Lasman. Oke, sekira begitu ya Bapak Ibu yang lain Oke. atau mahasiswa yang lain ada pertanyaan? Bu Sob, aman Bu Sob? Bu KTU, Aman Pak. aman? Mahasiswa semuanya sudah Pulang, oke? pulang. Berarti asumsinya gini, kalau belum ada edaran ya ngikut yang lama aja dulu, kan gitu, gitu ya. Nah, gitu aja dulu. Tapi saya yakin dari kampus mungkin sudah ada mengarah ke situ, gimana teknis lebih baiknya gitu kan. Mahasiswa tidak dirugikan, kampus juga lebih baik, kira begitu. Cukup Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya? Cukup. Cukup. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari penjelasan saya. Eh, Nanti file buku pedoman itu sebetulnya sudah di di share ke Bapak Ibu Kaprodi. Jadi mahasiswa boleh minta ke Bapak Ibu Kaprodinya file buku pedoman tersebut. Bapak Ibu dosen juga seperti itu karena ini sudah disosialisasikan, sudah bisa diminta filenya. Nah, terkait dengan pertanyaan lebih lanjut terkait buku pedoman ini, saya selaku kepala P3M insya Allah akan bisa menjawab selagi pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang sifatnya bukan kebijakan lanjut ya, tetapi pertanyaan yang sifatnya bagaimana tentang pelaksanaan, bukan bagaimana terkait dengan prosedur penulisan karya tulis ilmiah itu gitu ya. eh, Seperti gimana similarity dan segala macam itu. Kalau selagi bisa saya jawab, insya Allah akan dijawab semampu saya. Sekira begitu, Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang sukses selalu. Yang mahasiswa cepat-cepat wisuda ya, jangan terlalu lama kuliahnya. Kuliah itu hanya 8 semester, jangan 10, apalagi 14 semester kan. Sekira begitu, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.